perbedaan antara ilmu yang 4 ini: syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Syariat adalah aturan-aturan Allah. Jadi kita harus tahu dulu apa yang diatur oleh Allah. Artinya kita harus tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang diperintah, mana yang dilarang. Sedangkan thariqah itu menjalankan yang diperintah itu dikerjakan, yang dilarang itu ditinggalkan, dan disertai dengan penghati-hatian dari sifat-sifat hati yang tercela yang membatalkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu. Kan bagus ya? Tidak bagus. Kenapa tidak bagus, Pak Kiai? Sudah yang diperintah saya kerjakan, yang dilarang sudah saya tinggalkan. Peribadatan kita, pengabdian kita itu mau diarahkan ke mana? Mau diarahkan ke mana? Mau dialamatkan ke mana? Kan? Maka tidak akan tahu di syariat tidak diterangkan, di thariqah tidak diterangkan. Yang diterangkan alamat pengabdian kita adalah Allah. Maka tingkatkan ilmu pengetahuan kita kepada tingkat hakikoh. Apa arti hakikoh? Hak yang sebenar-benar, yang sebenar-benarnya mengerjakan, ya harus tahu tujuan. Namanya orang berjalan kalau tidak tahu tujuan, karena jalan malolor, tak nemuan juga, naleng lenjeng aja. Maka hakikoh itu liwusulihi, ilmu untuk nyampai, untuk sampai. Ya, liwusulihi lil maksudi, kepada yang dituju. Musyahadatun nurun tajalli, sampai menyaksikan betul-betul dengan keterangan hati yang seterang-terangnya, yang sejelas-jelas arwah hakikatnya. Dikira ini kau nampak dia jadi lebih hati kata. Kamu tuh tak terang dulu dia mengeremeng dia karena dia baru tahu kakak terangnya. Kita tahu kasih terangnya caranya kau dia tahu. Sedangkan makrifat ini kau lain boleh. Kamu orang pun tahu, laksana haji. Kalau bersongkung, saya kocak makrifat dalam kita mengerjakan apa yang diperintah. Sampai tahu kata tujuh. Ini kocak makrifat dia. Kenapa? Karena dikasih aromasa ala kau. Dikasih aromasa ala kau dia. Saya kocak makrifat dia. Saya kocak jika kenal dekat Allah, nape saya kalah ketika kurang berlaku. Tapi lakukan Allah, mohon maaf. Nape saya kasih kalau ketika dia telah akui punya kehendak, pengetahuan yang kita amalkan itu milik Allah. Maka saya kocak makrifat. Muncak nawali jono, muncak nawali jono. Manjing fana sak jroning fana, manjing tunggal sak jroning tauhid, babar pisan amblas sakwi la mau juga dihakin illallah. Masuk dekat obus dalam obus ye, masuk kepada ketiadaan dalam ketiadaan. Manjing anak tak dinai, manjing tunggal sak jroning tauhid, masuk kepada kesatuan dan persatuan kepada zat yang maha Tuhan. Babar pisan amblas obus ketiga lainnya Allah kare. Maka dengan makrifat ni kok pas atingkat boleh dia, atingkat
Telok mulai ma'rifat. Ma'rifat yang pertama ya, ma'rifatul af'al. Ma'rifatul af'al. Tahu, ngerti, kenal kepada af'alnya Allah. Paham? Dari masih ucap ngerti dekat Allah. Sekocak orang kenal lah ngerti dekat Allah bahwa selain Allah itu tidak punya pekerjaan seperti kita pada waktu sholat. Bukan kita yang bersolat. Siapa yang tahu? La fa'ila bihakin illallah. Tidak ada yang punya kerja terkecuali kerja Allah. Kalau tingkat nomor itu ma'rifat nomor itu. Ma'rifat nomor 2 niko ma'rifatus sifat. Kenal dekat sifat-sifat Allah. Akan kudrat, iradat, ilmu, hayat, selamat, besar, kalam. Yang dipinjamkan kepada kita semua. Ini kok kasih niat kau berhenti kawan mula. Kudrat, kuasa. Tiga ngaku bisa kuasa mancing, kuasa arupo, kuasa sujud, kuasa alam. Bukan itu, bukan kuasa kita itu. Itu kekuasaan dipinjamkan dekat lagi. Nah, tiga ngaku kan berarti ngaku kalakuan Allah. Jadi darilah la qadira, la murida, la alima, la haya, la sami'a, la basira, wa la yatakallamu ala haqiqatihi illallah. Paham? Tidak ada yang punya kekuasaan, yang kekuatan. Tidak punya kehendak, tidak punya pengetahuan. Tidak ada yang punya hidup, tidak ada yang punya mendengar, tidak ada yang punya melihat, tidak punya yang bisa bercakap-cakap. Terkecuali itu hak milik Allah. Ini mana ma'rifat sifat. Kenal kepada sifat Allah. Jadi kita itu tidak punya hidup. Hidupnya kamu itu hidupnya siapa? Hidupnya Allah. Jika kamu itu mati, bisakah Anda sholat? Tidak bisa. Tidak bisa. Berarti yang bersolat itu yang hidup. Yang hidup itu siapa? Kini mana yang cantik jiwa, roh nggak apa. Lahir ma'rifatul zat. Ini ma'rifatul zat. Zat. Kenal kepada zat Allah. Dalilnya saya kocak ma'rifatul zat. Selain daripada Allah itu tidak punya azat. Yang punya azat hanya Allah. Maka Allah lah yang wujud mutlak. Yang lain diwujudkan. Karena tidak akan latah mungkin Allah. Lakar bodoh tak diawali dengan tidak ada. Makanya kenapa? Saya sampai anak apa gini, si kemar yang juga wujud mutlak. Nampak dikit. Mana pun kalau begitu itu, bisa paham ketika dia dulu. Terus tapi boleh, kalau perlu dipertanyakan. Itu di pada Allah ini kan maha gaib, terlihat oleh mata. Terus pada nasi gaib ini kan pada ciptaan Allah si makhluk halus. Kan otomatis waktu nagon bu. Terus perjalanannya untuk menuju Allah. Iya. Pergangguan ini kan apa pengaruh lebar pandangan mata? Apa pandangan mata bisa, dengan pandangan hati juga bisa. Makhluk tapi loh, makhluk nih loh, sagaib makhluk. Nah kok bisa tanggalnya mah, jin ngono. Ini sebagian orang bisa diberi oleh Allah. Cara melihat bisa. Contoh, jika ke angin kan pola tak padat angin. Coba padat angin apa yang nabuting pilih kita ngalin tenangnya masuk kan. Tapi kalau Allah tidak ada padat dan tidak paham. Jadi Allah itu sudah Allah sendiri bilang tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata kepala. Dalilnya nekot di dalam surat Al-An'am la tudrikuhul absar
wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Allah itu tidak dapat dilihat oleh mata kepala, tapi hanya dilihat oleh tidak dapat dilihat oleh mata kepala, hanya bisa dapat dilihat oleh mata keyakinan. Lo mata keyakinan. Mata keyakinan. Kenapa Allah tidak dapat dilihat oleh mata kepala? Wa huwal latiful khabir. Karena dia Allah sangat halus, tapi mengetahui ya, artinya mengetahui. Allah tidak dapat diketahui dan dilihat oleh mata kepala, tapi Allah sangat bisa melihat kerlingan mata kepala. Kenapa Allah tidak dapat dilihat mata? Dari sangat halusnya. Coba dulu gimana angin, bukan angin. Angin bisa tangan. Tangan lima. Jin pun, malaikat pun masih dapat dilihat. Mengkanjing Nabi tak bisa ngolah jika malaikat, dia bila lima wahyu, repot. Tak kira bener dengan cara itu. Kanjing Nabi bisa melihat ini kalau bermalaikat Jibril. Dia tak kira bener cara tawar. Akan tetapi nanti apabila kita bermakrifat kepada zat Allah, kita ini semua selamanya ada di dunia. Kita selamanya, kalau kita sudah kadung kenal dengan Allah, diberi keterbukaan hati dengan Allah, pasti kita merasa selalu bersama dengan full keyakinan, dengan keyakinan yang sebenarnya. Pasti kita merasa dekat dengan Allah, pasti kita merasa selalu bersamaan dengan sesuai dengan yang difirmankan Allah, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku ini Roy selalu dekat kepadamu, bahkan aku ini lebih dekat bandingkan urat nadi leher kepada daging leher. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia Allah selalu menyertai kalian semua di mana saja kalian berada. Kena kau tempat ada di kagak bertanya. Ya. Caranya kau cepat kita mengaji. Maka luar anu kau punya macam ada lagi. Mbak Pak. Yo nak boleh. Minimal 3 kali pertanyaan telok. Dia kan mulai kan banyak oleh dari ya. Bisa mengetahui perbedaan hakikat. Rasulullah niko memberi perumpamaan tentang perbedaan ilmu siapa? Rasulullah yang memberi perumpamaan. Sabda beliau, asyariatu kasafi. Ilmu syariat itu bagaikan perahu. At-tariqatu kan bahri. Ilmu tariqah itu bagaikan samudranya. Al-haqiqatu, ilmu hakikat itu bagaikan mutiara fil bahri yang ada dalam samudra yang akan kita cari. Wal ma'rifatu kal bahil. Makrifat itu bagaikan kemudi atau pancer dan jereng batu tora. Benih tora. Pancernya kok setir. Mene parau nih bener kamu dia budi. Nah, kalau makrifat itu. Kalau mau tadi ke mana? Abu Fumis parau. Kalau arus. Tapi mau bener lepas cuci kalau nih kaji lihat. Nah, cara perumpamaan ini. Coba tadi salah satu. Parau beda. Sambung samudera. Tasik na asat ada air. Ajalan parau na. Parau beda airnya tasik na raja. Mutiara tak tahu kan dengan. Tak ada lagi ya.
Parau beda tasik beda mutiara lain kata wela. Cek beda tasik talangung bawaan nih. Tapi tadi kamu kina salian saya mendapat kaki di Maka ilmu yang papat, ilmu yang empat itu tidak boleh terpisahkan. Harus dijadikan satu kesatuan dan kesinambungan yang tak boleh terpisahkan sampai akhir zaman. Berumah ketiga, kakak nanti karena berumah masuk nanti gue cara ngaji untuk masuk oke kan? Yo tanya boleh bagus juga. Ada pertanyaan tentang perbuatan ini. Ya. Anapa masuk perbuatan paling fatal? Mau lakoni pada larangan Allah kita masuk minuman keras, zina, berada. bisa macam-macam ya. Anapa termasuk larangan paling fatal dalam akhirnya itu? Emangnya iya, tapi ada yang lebih fatal daripada itu. Minum, zina, yang punya kamu. Tidak dapat ampunan. Yang tidak dapat ampunan juga. Tahu kan sih menyebutkan iya, menduakan Tuhan. Jika panggilan ke Allah, tapi di balik itu kita masih punya keyakinan bahwa selain Allah itu ada yang bisa memberi manfaat kita. Padahal itu hanya penyebab kok. Selain Allah itu tidak ada yang bisa memberi manfaat, tidak ada yang bisa memberi mudarat. Hanya yang lain daripada Allah itu sebagai perantara saja. Sebab musab hanya sebagai sebab mengajari kita. Tahu Allah tak tanpa sebab bisa Allah maha kuasa. Allah ni kau bila kadung soka, bila kadung berkehendak, tidak Allah desayaan ayaku lalu kun. Ayakun. Apabila Allah berkehendak hanya dengan kata cipta, jadilah. Pasti jadi. Gimana tuh orang katakan bisa mempunyai bertiga bisa. Cuma memberi pelajaran. Jadi pekerjaan dosa itu yang paling fatal. Syirik ini belum berkafir. Musyrik ini belum mana kan? Kafir ini kena kampung dakwahnya juga Allah. Bertuhan kepada selain musyrik ini kok ke Allah pangeran kan lain Allah juga engki kan itu musyrik menyekutukan kafir kan tidak menyekutukan memang tidak mau bertuhan kepada yang bernama terangan gitu musyrik itu tadi jadi ya tingkat sana nih kalau guru kata atensian musyrik kapat jadi Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang yang kafir yang tidak percaya kepada Allah dan ahli kitab, baca ahli kitab itu merubah kitab-kitab yang dari Allah yang diturunkan kepada Rasulnya yang tidak sesuai dengan akal pikirannya mereka itu dirubah. Terus mana ahli ya? Wal musyrikina dan yang menyekutukan Allah fi nari jahannam khalidin itu kekal di dalam jahannam. Salat al-bayyinah. Tapi boleh roh. Tanya. Banyak pertanyaan, dikit banyak lah. Bukan saya makan luar celimen. Apa lagi? Bukan belum. Tapi bila bersuara pertanyaan jadi kau panggil. Kan sesuai kan membentuk itu. Sedangkan Allah ini keberfirman, wala taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Nego
kedua sebanyak lain dari kalangan para pada kuat alasan. Sebelum ini kok wala taqnatu min rahmat. Jangan kamu sekalian itu putus harapan. Jangan putus asa atas pertolongan Allah. Kenapa? Innallaha kana dzuluna Allah yaghfirud dzunuba, mengampuni dosa-dosa jami'an keseluruhan. Tiba-tiba dong musyrik ni okey samurai ngaben apabila nanti sisi siksanya itu sesuai dengan kemusyrikannya juga bisa diampuni oleh Allah. Berde yang kesimana ini kok. Karena berdasarkan dulu. Wala taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba. Tapi menolak dia gila, innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Itu kekal. Kan berarti tidak ada ampun, tidak ada ampunan. Berarti padahal Quran bukan kata-kata Allah. Maka jika sekundangkung ngaji ulang ya, saya orang ini nak foto nak ya jangan beli nak foto nak benar nak foto mana tak buku juga dulu nanti bisa beli panjang beli jalan jadi ya celil ya cara lu roy eman gunakan masa mudanya itu di masa tuanya nanti di anak juga komentuk gila kan bagus komentuk tapi kiai lagi kelar nggak boleh jalan lagi kalau tak kelar dah nggak boleh sampai banyak wah tak kira buat nasi ibi ini kan kita masuk tunjangan perkataan keterangan Jadi kau ingin mencari Allah, ya? Ingin mencari Allah. Mana yang bernama ini kau tahu dulu, ya? Bahwa kita harus mencari, harus kita menemui, ya? Inna rabbakumullah alladzi khalaqas samawati wal ardh. Inna sesungguhnya rabbakumullah, Tuhan kamu sekali bernama Sehingga alif lam ini pernah nama Tuhan kita, nama Tuhan kita. Dalam kitab diterangkan li kulli asma'in wujudul musamma. Setiap nama pasti ada yang punya nama. Ada nih kok, korek, HP, rokok, asmat. Kan beda nyamai. Tapi yang bernama Allah itu mana? Di situlah perlunya kita belajar dulu, Mak. Alif lam kan nyaman. Dia bicara nama Al-Malik, Al-Khaliq, nyama itu semua itu. Yang Pak Luis nama yang baik, gelar-gelar yang baik. Tapi yang bernama Al-Khaliq itu mana? Mana sang pencipta itu? Nih yang akan dicari. Kena bikin dikau sesuai dengan Al-Quran. Setelah kita menjumpainya, sesuai atau tidak dengan Al-Quran. Kalau tidak sesuai, jangan meyakini. Bukan Allah. Allah seperti ini. Wacana nih juga. Argumen, ya. Argumen tadi. Bentuk kenyataan. Bila kenyataan nanti nyaman. Yang guna. Nanti mungkin jadi bahasa keren. Kenyataan.
Iya, aplikasi. Bukan. Aplikasi. Oke, bukan aplikasinya. Pertekeran dia pun aplikasinya. Di konsep nyata gini. Nyata lagi ya gitu. Aplikasinya bagaimana? Gimana Pak? Yang bernama Allah. Karena kalau ketika mau puas dulu, mabuknya dulu tanya-tanya. Jadi harus sesuai. Betul. Kayak pun sampai cara nekat cara ini apa tak sesuai gimana? Berarti dia nuntut kamu dong. Paham? Pun tak sesuai buat keterangan gaya tapi aja kamu sih. Aduh. Ayo satu. Ini pun anak-anak beda, tak bisa ada teknisnya.